Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Rizky. Kita masuk ke semester kedua di bab ketiga tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kalian simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Sekarang silahkan kalian simak gambar berikut ini. Oke, dari 3 contoh tadi, maka apa ya yang dimaksud dengan kelangkaan? Pada dasarnya, kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Maka terjadilah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu lebih besar dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan. Maka, hal inilah yang mengakibatkan adanya kelangkaan. Maka apa ya yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan diantaranya perbedaan letak geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, dan bencana alam. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah kelangkaan tersebut? Beberapa cara mengatasi kelangkaan diantaranya memilah antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Yang terakhir adalah membuat skala prioritas. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat skala prioritas mulai dari kebutuhan yang penting, sangat penting, sedang, atau sampai ke tidak penting. Diharapkan bila kelangkaan ini bisa teratasi, kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi 4, berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir berdasarkan subjeknya. Kebutuhan menurut intensitasnya diantaranya yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap, atau kebutuhan yang terpenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, atau kebutuhan terhadap barang-barang mewah, seperti mobil mewah, rumah mewah, emas, atau yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya. Pemenuhannya yang bisa dilaksanakan sekarang seperti makan, berobat, dan lain-lain, dan yang akan datang seperti menabung, naik haji, atau yang lainnya. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini berkaitan dengan fisik, seperti olahraga. Lalu ada kebutuhan rohani. Kebutuhan ini yang berkaitan dengan hati atau kolbu, dengan ketenangan hati, seperti membaca Al-Quran atau beribadah, berlibur. Yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individu seperti makan dan kebutuhan kelompok, seperti contohnya jalan raya. Sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.